semuanya, ketemu lagi bareng aku Rani Raj di course Dasar-Dasar Public Speaking untuk Master of Ceremony. Nah, kita akan menuju ke persiapan materi. Aku sudah membagi menjadi 3 hal penting yang harus disiapkan ya. Sebenarnya kalian bisa pilih salah satu sih. Kalau misalnya kalian semakin memiliki pengalaman yang tinggi, maka kalian bisa mengurangi ya beberapa aspek dari ketiga hal ini. Yang pertama, pastinya kalian harus mempersiapkan rundown atau agenda acara. Biasanya ini akan disiapkan oleh penyelenggara ya. Penyelenggara acara biasanya akan mempersiapkan rundown atau agenda acara yang menjadi overview dari detail-detail setiap mata acara. Nah, ini bisa kalian jadikan acuan untuk membuat teman-teman selanjutnya nih, ada cue card dan juga naskah MC. Oke, kalau misalnya kita ngomongin cue card itu biasanya berbentuk key points ya, seperti yang tadi mungkin kita sampaikan. Kalau public speaking itu ada public speaking yang membuat draft ya, atau key points atau kata kunci. Nah, sama untuk cue card ini biasanya juga berbentuk kata kunci yang nanti akan kita jadikan pengingat ya, atau acuan dalam kita menyampaikan atau membawakan acara. Yang ketiga, ini naskah MC. Naskah MC ini sama seperti naskah tadi ya, ketika kita public speaking. Ini biasanya bentuknya lebih detail lagi, lebih lengkap lagi, dan benar-benar dituliskan kata per kata apa yang ingin kita sampaikan ketika kita membawakan acara. Oke, mungkin aku akan langsung bahas materi yang pertama, yaitu rundown atau agenda acara. Biasanya rundown atau agenda acara ini memang disediakan dan disiapkan oleh penyelenggara acara. Jadi kita biasanya hanya mengikuti rundown atau agenda acara ini. Dan biasanya rundown atau agenda acara ini telah disepakati sebelumnya oleh klien. Karakteristiknya biasanya kalau kita menggunakan rundown sebagai acuan ketika kita membawa acara, itu bisa digunakan untuk event non formal hingga formal ya, karena tentunya semua acara pasti akan memiliki rundown atau agenda ini. Biasanya rundown atau agenda ini berupa draft ya, atau kata kunci dari kalimat yang ingin disampaikan. Dapat juga berupa susunan agenda yang berisi detail acara. Nah, ini adalah contoh bentuk rundowns ya. Tadi sudah kita lihat bahwa di sebelah awal itu pasti ada durasi acara, ada waktu, keterangan waktu, lalu akan ada keterangan aktivitas yang dilakukan pada waktu tersebut, dan di sebelah kanannya lagi ada descriptions. Nah, description ini biasanya menjelaskan siapa saja pihak yang terlibat pada mata acara tersebut. Kita bisa lihat ya, waktu di awal ini ada pre-event, ada welcome coffee and registration atau registrasi pada pukul 9.30 ya. Dan dilanjutkan dengan opening session. Biasanya tugas MC atau Master of Ceremony ini berada pada saat opening session. Jadi di sini ada MC opening, lalu di sini ada tulisannya ya, siapa yang bertanggung jawab, yaitu Rani Raj selaku Master of Ceremony dan juga fasilitator. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pada saat opening maka MC bertanggung jawab untuk membuka acara tersebut. Lalu di sini ada acara lebih detail lagi, mulai dari menyanyikan lagu kebangsaan, lalu opening dance yang biasa digunakan untuk membuka acara. Di sini juga ada welcome remarks. Biasanya memang acara itu dibuka dengan pidato dari tamu undangan ya, dari pembicara. Lalu opening remarks lagi, opening remarks, lalu ada workshop, dan dilanjutkan dengan agenda-agenda lainnya. Namun bisa kita lihat di sini di sebelah kanan itu ada deskripsi atau detail ya, siapa saja yang terlibat atau siapa yang bertanggung jawab terhadap mata acara tersebut. Contohnya tadi ya, ketika MC opening maka saya bertanggung jawab untuk acara tersebut. Lalu ketika opening welcome remarks ini ada di sini contohnya adalah Profesor Anwar Sanusi. Jadi bisa dikatakan di sini sudah tercantum dengan jelas ya, rangkaian mata acara sampai durasi hingga orang-orang yang berbicara pada mata acara tersebut. Kenapa rundown bisa dijadikan sebagai bahan materi atau acuan dari MC? Karena ketika kita sudah tidak membutuhkan lagi naskah satu persatu, rundown ini bisa digunakan sebagai acuan kita dalam membawakan acara. Contoh misalnya, saya tidak mempunyai skrip, tapi saya punya rundown. Lalu bagaimana saya memanfaatkan rundown ini untuk menjadikan acuan ketika saya memandu acara?
Saya bisa dengan melihat, oh MC opening, oh berarti saya harus membuka acara, maka saya akan mengatakan, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya selamat pagi dan selamat datang dalam acara bla 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 bla. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Rani Raj akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Dan sebelum memulai rangkaian acara, izinkan saya menyapa terlebih dahulu karena di bagian deskripsi di sini sudah ada tulisan-tulisan yang berisikan tamu undangan. Kita bisa melihat acuannya dari sebelah sana. Kita bisa menyapa satu persatu, lalu selanjutnya kita akan ASEAN Anthem ya, atau menyanyikan lagu kebangsaan ASEAN. Lalu di sana dengan tulisan seperti itu, dengan cue seperti itu, kita bisa menggunakan itu sebagai acuan. Kita mengatakan, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan ASEAN atau ASEAN Anthem. Hadirin dimohon untuk berdiri. Jadi kita bisa menggunakan acuan rundown sebagai panduan kita untuk membawakan acara. Biasanya cara seperti ini bisa digunakan oleh MC yang berpengalaman. Jadi kalau misalnya mungkin masih di awal-awal atau belum begitu berpengalaman, lebih baik dan alangkah baiknya menggunakan naskah ketika kita membawakan acara. Itu tadi pembahasan terkait dengan rundown atau agenda acara. Semoga tentunya bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini memulai meniti karir atau mungkin sekarang sedang di pertengahan jalan ya meniti karir sebagai MC-nya. Di video selanjutnya aku juga akan membahas lebih detail terkait dengan cue card dan juga naskah MC. Buat kamu yang mau tahu, ikutin terus video selanjutnya. Sampai jumpa.